Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau non-derogable rights. Itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati. Tapi dalil-dalilnya pun nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Ada hukum negara juga kok. Yang saya katakan tadi, hukum negara masih mengatur hukuman mati. Jadi jangan Bapak berdasarkan pada prinsip HAM universal. Pembahasan RKUHP sudah jelas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Gitu kan ya. Jadi tolong dijaga perasaan ya, para korban dan masyarakat yang ngerasa keadilannya terkoyak-koyak dan kelakuannya si predator ini gitu. Tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung masih menjadi polemik. Meski mendapat banyak dukungan, namun Komnas HAM tetap pada pendiriannya menolak hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia yang diajukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, mendapat dukungan sejumlah pihak yang berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan tuntutan itu. Salah satunya datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Agar pelaku-pelaku biadab seperti Heri Wirawan ini dituntut hukuman setinggi-tingginya, termasuk hukuman mati yang diajukan oleh jaksa. Saya mengapresiasi tuntutan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mudah-mudahan hakim juga melihat ini sebagai keadilan dunia yang harus diterima oleh dia yang melakukan kejahatan luar biasa. Namun, suara kontra diungkapkan Komnas HAM. Komnas HAM tetap pada pendiriannya menolak hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan. Komnas HAM mendukung vonis seberat-beratnya terhadap terdakwa, namun tidak dengan hukuman mati. Dalam konsepsi hak asasi manusia, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau non-derogable rights. Itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati. Bukan saja terhadap kejahatan seksual atau kekerasan seksual yang seperti yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini, tapi juga untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Sikap Komnas HAM kemudian menimbulkan perdebatan hingga mendapat kritikan dari legislator Komisi 3 DPR RI. Saya secara umum menolak hukuman mati, tapi untuk kasus predator seksual apalagi terhadap anak ya, saya sangat setuju itu orangnya ditembak kepalanya gitu loh. Ya, itu bajingan predator seperti itu memang harus hukuman mati. Gitu. Kita bagaimana perasaan korban, perasaan anak-anak gitu kan, perasaan keluarga korban mendengar pernyataan Komnas HAM tersebut. Ini kayak nggak ada empatinya. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut hukuman mati dan kebiri kimia terhadap Heri Wirawan. Dakwaan itu dinilai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kejati Jabar Asep Nana Mulyana sebanding atas perbuatan biadab yang Heri Wirawan lakukan, yakni memperkosa 13 santriwatinya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Iya, apa yang menjadi dasar Komnas HAM menolak hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan? Kami akan membahasnya. Ada Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan juga ada anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Selamat malam, Bapak-bapak. Pak Arsul, Mas BK. Selamat malam. Assalamualaikum, Baik, Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas BK terlebih dahulu. Kemarin 2 hari lalu, kalau tidak salah, rame-rame di DPR. Apa sebenarnya alasan Komnas HAM menolak hukuman mati untuk Heri Wirawan?
Ya, terima kasih. Kenapa kemudian Komnas HAM menolak hukuman mati? Bukan hanya untuk Heri Wirawan saja, tapi untuk kejahatan yang lainnya sebenarnya dalam prinsip hak asasi manusia, hak hidup bersama juga dengan hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, kemudian hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Itu juga tercantum dalam konstitusi kita di pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itulah kemudian kenapa Komnas HAM menolak. Hak hidup juga menjadi seperti mahkota lah bagi hak-hak asasi manusia lainnya, gitu. Karenanya kemudian harus kita junjung tinggi, harus kita hormati sebagai hak yang paling mendasar sehingga tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Kira-kira seperti itu, Mas, konstruksi hukum hak asasi manusianya. Bagaimana kemudian caranya menghormati mahkota hak hidup korban yang sudah direnggut secara paksa oleh pelaku? Ya, saya kira begini. Satu hal ketika kita ngomong hak korban, ini kan kalau kita ngomong hak untuk keadilan kan salah satu hak yang memang harus dihormati dan dilindungi. Tetapi juga negara dalam kasus Heri Wirawan ini juga harus memenuhi dan menjamin hak-hak korban yang lainnya. Jadi ini harus juga secara komprehensif begitulah. Misalnya apa? Hak soal pemulihan misalnya. Gitu. Bagaimana kemudian korban itu traumanya harus disembuhkan, kemudian jaminan atas hak kesehatan. Ketika korban membutuhkan layanan kesehatan, itu juga negara harus memenuhi. Termasuk soal pendidikan. Bagaimana kemudian negara juga menjamin hak korban atas pendidikan itu sampai kemudian dia dewasa dan yang lain sebagainya. Pada titik itulah sebenarnya pemidanaan itu satu hal begitu, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah soal pemulihan dan juga perlindungan hak-hak korban lainnya. Termasuk yang paling sederhana misalnya adalah perlindungan atas identitas korban sehingga tidak mendapat stigma jelek begitu dari masyarakat, atau juga kemudian korban secara lebih merdeka, lebih bebas, mampu mengembangkan potensi sumber dayanya. Kira-kira seperti itu, Mas Wahyu. Iya. Mas BK, saya ingin membacakan satu berita dari salah satu keluarga korban yang mengatakan kecewa dengan pernyataan Anda, kecewa dengan pernyataan Komnas HAM yang dianggapnya melukai perasaan keluarga korban karena menolak hukuman mati. Apa tanggapan Anda? Ya, saya tentu saja menghormati kekecewaan masyarakat, keluarga korban dan yang lain sebagainya, dan itu sah-sah saja. Kami sangat menghormati begitu. Tetapi kami juga perlu meluruskan soal sikap Komnas dengan latar belakangnya. Dalam kasus Heri Wirawan ini, Komnas HAM khususnya saya tidak hanya nangani ketika pasca penuntutan saja, tetapi ketika pertama kali kasus ini meledak, kami koordinasi dengan kementerian lembaga lain memastikan supaya hak-hak korban seperti yang tadi saya sebutkan itu dipenuhi begitu. Misalnya dengan Kementerian Agama, karena ini kan lembaga pendidikan agama, bagaimana kemudian mereka juga bisa bekerja dengan maksimal supaya lembaga pendidikan agama yang jadi naungan dari Heri Wirawan ini apakah tertib administrasi seperti atau tidak, terus kemudian bagaimana monitoringnya dan yang lain sebagainya, sampai bagaimana memperlakukan korban dan keluarga korban. Jadi saya kira, tapi secara umum kami menghormati kekecewaan itu dan sangat memahami. Oke, baik. Pak Arsul, kalau menurut Anda bagaimana? Ya, kalau saya melihat ya paradigma Komnas HAM, kalau itu mau representasikan Komnas HAM sebagai lembaga, bukan Mas BK sebagai aktivis penggiat HAM, ya itu aneh dalam konteks kehidupan bernegara kita. Komnas HAM itu adalah komisi negara, ya. Sedangkan hukuman mati itu adalah hukum positif yang masih berlaku. Konstitusionalitas hukuman mati juga sudah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam dua putusannya setidaknya. Putusan MK nomor 2 dan nomor 3 PUU tahun 2007. Nah, kalau ada komisi negara ya yang diberi anggaran negara, ya, kemudian pandangannya itu
bertentangan, menabrak hukum positif atas dasar tafsir, paradigma, filsafat berpikir yang bukan Indonesia, ya. Kalaupun katakanlah tadi dirujuk pasal 28A, pasal 28 I Undang-Undang Dasar, itu bukan pasal-pasal yang berdiri sendiri dalam konstitusi kita. Silahkan dibaca risalah pembahasan ya amandemen Undang-Undang Dasar yang membahas pasal-pasal itu. Pasal itu ditutup dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar kita. Jadi membaca jangan parsial. Bahkan kalau yang dipergunakan itu juga Covenant Internasional tentang hak sipil dan hak politik, maka ICCPR itu yang kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, itu juga bukan kemudian tidak membuka ruang sama sekali untuk adanya hukuman mati. Memang dibatasi untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius atau luar biasa. Jadi kalau kemudian sebuah komisi negara menentang hukum positif yang ada di negara ini, maka ini menjadi aneh. Ya, jadi menjadi seharusnya aneh. sikap Komnas HAM ini harus selaras dengan sikap lembaga-lembaga negara yang lain, apalagi konstruksi hukumnya sudah jelas, begitu Pak Arsul ya? Nah, iya jelas, kalau Mahkamah Konstitusi sudah meneguhkan konstitusionalitas pidana mati, dan kemudian ada lembaga negara ya punya tafsir sendiri terhadap konstitusionalitas itu, maka menjadi aneh. Ya, kami saja yang pembentuk undang-undang di DPR ya tidak berani kemudian punya tafsir sendiri yang menabrak tafsir dari Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi kalau itu pendirian orang perorangan ya sebagai aktivis-aktivis HAM, ya silahkan saja, ini negara demokrasi. Tapi jangan menjadi pendirian lembaga, komisi negara yang menggunakan anggaran negara. Baik. Itu. Baik. Pak Arsul, Mas BK, kita tahan sebentar. Pertanyaan saya nanti berikutnya ke Mas BK adalah, lantas apa kemudian kalau kemudian hakim memutuskan vonis hukuman mati bagi Heri Wirawan? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Arsul. Pak Arsul, kita tahu ada dalih seperti yang tadi disampaikan oleh Mas BK dan juga teman-teman aktivis hak asasi manusia yang seringkali mengatakan tidak ada korelasinya antara hukuman mati dan efek jera bagi pelaku. Pak Arsul, di tengah juga ada sudah seratusan negara di dunia ini yang menghapus hukuman mati. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi paradigma berpikirnya mesti dibalik, Mas Wahyu. Ya, ada hukuman mati saja tidak menimbulkan efek jera, apalagi tidak ada hukuman mati. Ya, jadi jangan kemudian pakai traditional paradigm, ya, paradigma tradisional bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera, ya. Tapi bahwa hukuman mati itu harus dijatuhkan dengan hati-hati dan untuk pidana-pidana yang terbatas, iya. Maka kami di Komisi 3 bersama dengan pemerintah ketika membahas RKUHP, dan ini sebetulnya sudah selesai, menggeser posisi hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Ya, itu adalah merupakan relaksasi lah dari politik hukum kita terkait dengan hukuman mati, tetapi bukan kemudian menentang secara total hukuman mati itu sendiri. Karena apa? Karena dalam kasus-kasus tertentu yang memang perlu dijatuhkan hukuman mati dan kemudian dilaksanakan hukuman mati. Contoh, baru-baru ini pengadilan di Sumatera Utara menjatuhkan hukuman mati atas bandar narkoba yang sudah dijatuhi hukuman mati tapi masih mengelola, masih menjalankan bisnis narkobanya dalam penjara. Nah, masa yang kayak begini mau kita tolerir? Ya, RKUHP sudah sangat manusiawi dengan memberikan kesempatan kepada seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati untuk, kalau dalam bahasa agama itu taubatan nasuha. Kalau dia menjadi berkelakuan baik selama dalam pemanjaraan, maka nanti hukumannya akan berubah jadi pidana penjara seumur hidup. Jadi ini adalah jalan keluar. Nah, kalau jalan keluar yang sudah kami tawarkan ini ya masih dirobek-robek lagi oleh komisi negara yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya saya tidak tahu kemudian
Komnas HAM ini apakah Komnas HAM Indonesia atau Komnas HAM di negara-negara barat gitu loh. Itu. Oke, tanggapan Anda Mas Beka? Mas Wahyu, sorry, saya tidak mendengar apa yang disampaikan Pak Arsul. Mungkin bisa disarikan, Mas Wahyu. Ya, jadi tadi sudah ada normanya di RKUHP juga sudah diminimalisir hukuman mati. Apa tanggapan Anda? Oh ya, kami mengapresiasi artinya pembahasan di DPR terkait dengan revisi RUKUHP. Artinya ada langkah positif dari situ karena kemudian hukuman mati bukan sebagai hukuman pokok tapi sebagai alternatif. Ini kan satu kemajuan yang harus diapresiasi. Gitu. Artinya tidak bisa, memang kami sangat paham begitu di Indonesia tidak bisa langsung menghapus hukuman mati begitu saja, tapi kemudian ada langkah maju dan itu harus diapresiasi bersama saya kira, Mas Wahyu. Apa kemudian sikap dari Komnas HAM jika nantinya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Heri Wirawan? Ya, kalau kemudian ditanya ketika hakim menjatuhkan hukuman mati, tentu saja kami menghormati keputusan hakim tersebut karena kan independensi peradilan harus terus dipertahankan. Itulah kemudian juga menjadi salah satu tiang demokrasi di Indonesia. Artinya kami tidak mungkin bisa intervensi dan jangan sampai intervensi kecuali kemudian dalam proses persidangan kami mendapatkan izin dari hakim misalnya dalam seperti apa yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus-kasus lain begitu. Kami bisa melakukan amicus curiae, tapi artinya memberi keterangan ahli dalam kasus-kasus tertentu dengan si izin hakim. Tapi dalam proses Heri Wirawan ini kan kami sama sekali tidak dalam masuk dalam intervensi seperti itu. Gitu. Artinya ketika apapun keputusan hakim, ya itu harus dihormati. Saya kira itu, Mas Wahyu. Ya, baik. Tentu kita harus hormati apapun keputusan hakim nanti. Apalagi sudah ada normanya yang mengatur. Kalaupun nanti juga normanya dikurangi di dalam RKUHP yang saat ini masih terus berproses. Kemudian bagaimana Pak Arsul memberikan perspektif pemahaman yang berimbang dalam melihat norma hukuman mati dalam aturan pidana kita? Ya itu tadi, jadi ketika ya kami sebagai pembentuk undang-undang menggeser posisi hukuman mati dari pidana pokok yang saat ini disebut di dalam pasal 10 KUHP ya menjadi, kalau di RKUHP itu kalau nggak salah pasal 64 pidana yang bersifat khusus, itu adalah jalan tengah ya antara ya kelompok masyarakat yang masih sangat kuat mendukung hukuman mati dengan sejumlah elemen masyarakat sipil ya yang menginginkan agar ada abolisi total ya. Tetapi itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ini tidak boleh kemudian suara katakanlah aktivis masyarakat sipil itu menjadi suara sebuah komisi negara. Kalau dalam konteks ius constituendum pembentukan hukum yang akan datang boleh saja kemudian menyampaikan usulan atau pemikiran. Itu. Baik. Terima kasih Pak Arsul. Mas Beka, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam.